Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Haris Fitrianto. Saya dosen PNS di salah satu universitas negeri di Surabaya, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peluang lulus CPNS yang jarang diperhatikan oleh para pejuang NIP. Nah, ini saya, dan peluang tersebut adalah peluang menjadi PL-1 dan juga PL-2. Apa itu PL-1, PL-2? Ia adalah kandidat yang lolos SKD, SKB untuk mengisi formasi-formasi yang kosong yang tidak didaftari oleh para pelamar. Nah, akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Pertama-tama, ini adalah berdasarkan pada pengamatan saya pada CPNS tahun 2018 dan 2019. Pada tahun-tahun tersebut, banyak formasi khusus yang kosong atau tidak terpenuhi, seperti formasi cum laude, penyandang disabilitas, putra-putri Papua, dan juga diaspora. Terutama tahun 2019, di mana para peserta itu tidak bisa melihat berapa jumlah pelamar pada formasi tertentu, sehingga sebaran pelamar itu tidak merata. Pada satu formasi itu yang mendaftar banyak sekali, tapi pada formasi yang lain bahkan tidak ada sama sekali yang mendaftar. Maka dari itu pada tahun 2019 itu banyak formasi khusus yang kosong, sehingga banyak yang kejatuhan durian runtuh menjadi kandidat untuk mengisi formasi yang kosong itu, atau menjadi P-TL-1 dan seterusnya. Nah, saya contohkan karena formasi yang kosong itu kan diisi dari formasi lain dengan kualifikasi dan ketentuan yang sama dan itu ketat. Saya kasih contoh pada Universitas A, pada jurusan 1 atau jurusan 2, mereka membutuhkan dosen TIK. Kualifikasinya semacam ini. Kita perhatikan saja pada jurusan 2. Mereka membuka 2 lowongan. 1 untuk umum, 1 untuk formasi disabilitas atau khusus. Nah, setelah SKB kan 1 dikali 3 ada 3 kandidat. Setelah SKB kan diketahui ada peringkat yang terbaik sampai yang terendah. Nah, yang terbaik kan pasti menjadi P-L atau lulus. Nah, di lowongan yang disabilitas diketahui ternyata di situ tidak ada yang mendaftar. Kan kosong alias zong. Lantas dari mana ini didapatkan? Itu adalah diambil dari peringkat 2 terbaik. P-TL, kemudian digeser ke formasi disabilitas, ini menjadi P-TL-1. Ini lolos dan ikut pemberkasan bareng dengan yang peringkat 1. Nah, kok bisa kayak gitu? Dasarnya mana? Dasarnya ada pada Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 pada halaman 34 poin D dan E. Nah, pada poin D misalnya ada kebutuhan formasi umum yang belum terpenuhi, maka itu akan diisi oleh para pendaftar dari formasi khusus. Misalnya seperti ini tadi, universitasnya Universitas A, dosennya dosen TIK gitu ya. Ini lanjutan dari contoh yang tadi. Ini ternyata yang kosong adalah formasi umumnya. Nah, formasi disabilitasnya ternyata ada 2 yang mendaftar. Nah, kalau ada 2 yang mendaftar, setelah SKB ini setelah SKB, hasil SKB-nya ada 2 yang mendaftar. Nah, peringkat 1-nya menjadi P-L, peringkat 2-nya P-TL. Nah, peringkat 2-nya ini kan nanti akan digunakan untuk mengisi yang formasi umum yang kosong. Jadilah P-TL-1. Lolos. Pada poin E adalah sebaliknya. Kali ini formasi khusus yang belum terpenuhi, maka itu akan diisi dari formasi umum. Contohnya sama dengan yang tadi. Ini setelah SKB
ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 karena formasinya 1 dikalikan 3. Nah, peringkat satunya pasti menjadi peringkat satunya menjadi P garis miring L, peringkat 2-nya P garis miring TL. Nah, peringkat 2 terbaiknya ini dari formasi dan kualifikasi dan passing grade yang sama, yang memenuhi syarat, maka dia digeser untuk memenuhi kolom atau formasi yang kosong. Jadilah P garis miring TL min 1. Ini ikut pemberkasan, ini ikut pemberkasan. Nah, beruntung. Bagaimana dengan poin G? Ini juga mirip-mirip. Misalnya saja pada di Kabupaten Blora, ini di daerah ya, ada 2 SMP yang membuka lowongan guru geografi. SMP 1, SMP 2. Nah, ini membuka lowongan guru S1 pendidikan geografi. Ini juga membuka satu lowongan, satu formasi S1 pendidikan geo. Nah, setelah SKB misalnya diketahui di sini yang daftar ada 3 orang di SMP 1. Nah, ini kan menjadi P garis miring L, P garis miring TL, P garis miring TL. Nah, ternyata di SMP 2 itu tidak ada yang mendaftar. Kan? Maka karena ini masih satu daerah, satu kabupaten, ya toh hanya penempatan atau lokasinya atau formasinya yang berbeda, ya, dan itu memenuhi ambang batas passing grade, maka yang peringkat 2 ini digeser ke SMP 2 untuk mengisi formasi guru geografi di SMP 2. Ini menjadi P garis miring TL min 1. Ini ikut pemberkasan, ini ikut pemberkasan. Oke. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah peluang dan keberuntungan pada formasi yang dibuka untuk kategori umum dan kategori khusus dalam satu waktu. Saya masih punya satu contoh yang sangat kuat. Pada Universitas Negeri di Jawa Tengah tahun lalu, itu mereka membutuhkan 4 dosen psikologi. Nah, di situ terus kemudian dari 4 itu dibagi 1 untuk formasi umum, ya, 3 untuk formasi cum laude. Nah, ini kan setelah SKB ini kan muncul peringkat 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Nah, peringkat satunya kan ini sudah pasti L. Kan gitu. Yang ini P, TL, P, TL. Ternyata yang di formasi cum laude itu sama sekali zong tidak ada yang mendaftar. Maka bagaimana? Maka peringkat kedua, peringkat ketiga, dan juga dicarikan peringkat keempat dari hasil SKD yang memenuhi syarat, ini menjadi kandidat untuk memenuhi formasi cum laude yang kosong. Jadilah nanti P garis miring TL min 1, P garis miring TL min 2, P garis miring TL min 3. Nah, ini kan seperti dapat durian runtuh ya. Yang ini peringkat 1 sudah pasti ikut pemberkasan. Nah, karena 3 formasi cum laude itu tidak ada yang mendaftar, maka yang peringkat 2, peringkat 3, dan peringkat 4 dari SKD-nya itu diikutkan pemberkasan juga. Tentu setelah melalui SKB. Nah, semacam itu. Jadi, menurut saya, peluang ini adalah peluang yang jarang diperhatikan oleh para pejuang NIP.
Nah, mulai dari sekarang Anda perlu secara serius mempertimbangkan pada formasi-formasi yang membuka formasi umum dan formasi khusus. Seperti contoh saya ini. Sekaligus membuka formasi umum dan membuka formasi khusus sekaligus. Siapa tahu yang formasi khususnya kosong dan itu menjadi rezeki Anda tidak diterima di formasi umum, kemudian digeser ke formasi khusus. Nah, namun demikian, tentu saja keberuntungan hanyalah sebagian kecil. Bagian besarnya adalah doa dan usaha. Selamat berjuang para pejuang NIP, para calon abdi negara. Semoga tahun ini adalah tahun keberuntungan Anda. Demikian video ini saya buat. Ini masih ada video-video yang lain. Silahkan di-subscribe dan diikuti. Semoga konten saya ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.